warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatulima Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru kelas 4 di SDN Duku Kupang 5 534, Kota Surabaya. Tujuan dari pendidikan yakni menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Salah satu cara untuk mengakomodir hal tersebut dengan menerapkan model pembelajaran game-based learning yang memanfaatkan sumber belajar digital. Pemanfaatan media digital dapat digunakan dalam proses pembelajaran yang terdiferensiasi. Dengan pembelajaran diferensiasi akan menuntut guru untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Praktik baik yang saya sajikan dalam video ini merupakan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model game-based learning. Praktik baik ini saya beri nama dengan pembelajaran Difantik, diferensiasi, integrasi TIK. Pembelajaran berdiferensiasi dipilih karena saya melihat adanya perbedaan profil belajar peserta didik. Kemudian melalui Difantik, pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan dan dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Pembelajaran ini saya integrasikan dengan kecanggihan TIK. Platform TIK yang saya manfaatkan antara lain Chromebook, YouTube, Quizizz, game edukasi di platform rumah belajar, Canva, dan Padlet. Terlihat dari hasil angket identifikasi gaya belajar peserta didik, diperoleh hasil 69% peserta didik memiliki gaya belajar visual dan 31% memiliki gaya belajar auditori. Berdasarkan hasil identifikasi, maka saya menyusun pembelajaran diferensiasi dengan model game-based learning pada mata pelajaran matematika, materi membandingkan bilangan caca sampai 10.000 pada peserta didik kelas 4 di SDN Duku Kupang 5 534 Surabaya. Dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi dengan model game-based learning, saya melakukan diferensiasi konten dan proses untuk menyesuaikan gaya belajar visual dan auditori. Dengan Difantik ini, saya ditantang untuk memilih permainan yang sesuai dengan topik pembelajaran, usia peserta didik, dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Kegiatan pembelajaran diawali dengan salam, berdoa bersama, dan melakukan presensi kehadiran sekaligus menanyakan perasaan peserta didik. Pada kegiatan awal, saya juga melakukan apersepsi tentang materi sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi melalui ice breaking. Pada saat melakukan apersepsi, saya mengajak peserta didik untuk melakukan games tentang menentukan nilai bilangan menggunakan games edukasi di platform rumah belajar. Diferensiasi konten yang pertama, saya memberikan pertanyaan pemantik melalui dua gambar harga buah yang berbeda di media Canva. Melalui pertanyaan pemantik ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis perbandingan yang sesuai dengan harga buah yang tertera. Melalui diferensiasi konten yang kedua, saya mengajak peserta didik untuk melihat tayangan video YouTube mengenai membandingkan bilangan caca sampai 10.000. Setelah peserta didik memahami isi dari konten video YouTube, saya memberi kesempatan pada peserta didik untuk berkolaborasi dengan rekan kelompoknya untuk menyelesaikan tantangan dalam permainan. Di tahapan diferensiasi proses, sebelumnya saya sudah memilih permainan melalui game edukasi di platform rumah belajar. Setiap kelompok sudah terbagi berdasarkan dengan gaya belajar. Game edukasi yang saya pilih adalah membandingkan bilangan. Setelah memilih permainan yang sesuai dengan topik, saya menjelaskan konsep permainan, di mana melalui games tersebut peserta didik akan melakukan kolaborasi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan permainan yang berkaitan dengan membandingkan bilangan. Setiap kelompok dibagikan Chromebook yang sudah terkoneksi game dan harus menyelesaikan 10 soal. Kelompok yang lebih cepat menyelesaikan permainan akan mendapatkan reward dari guru. Selanjutnya, peserta didik mulai mengerjakan permainan secara bersama-sama setelah peserta didik memahami penjelasan dari guru. Pada tahap ini, guru memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk berkreasi dan mengekspresikan diri dalam mengerjakan permainan secara kolaborasi. Namun, guru tetap memberikan arahan dan pembimbingan pada peserta didik dalam menggunakan perangkat Chromebook. Kegiatan setelah kolaborasi kelompok
Diferensiasi proses berikutnya adalah saya melakukan permainan melalui quizzes dengan paper mode sebagai bentuk asesmen formatif peserta didik. Games ini harus diselesaikan peserta didik secara individu. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan dengan 3 pilihan ganda. Lalu saya mencetaknya di kertas berbarcode sesuai dengan nama peserta didik. Kertas berbarcode tersebut saya bagikan sesuai dengan nama peserta didik. Selanjutnya, saya menyampaikan aturan permainan dan cara menjawab sesuai dengan kertas barcode yang diterima oleh peserta didik. Permainan ini saya awali dengan memulai games. Saat pertanyaan muncul, peserta didik diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut melalui kertas barcode-nya. Melalui asesmen formatif berbasis game quizzes ini, peserta didik mampu mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang membandingkan bilangan caca sampai 10.000. Memasuki kegiatan merangkum pengetahuan, peserta didik saya ajak untuk merangkum pengetahuan, pengalaman, dan hal-hal yang didapat dari permainan yang sudah dimainkan, baik secara individu maupun kelompok melalui platform Padlet. Peserta didik menuliskan rangkumannya secara individu. Pada kegiatan akhir, saya dan murid melakukan refleksi melalui platform Padlet dari hasil rangkuman dan menghubungkan dengan materi. Setelah melakukan pembelajaran di Fantik, perasaan saya sangat bahagia karena motivasi dan pemahaman peserta didik semakin meningkat. Selama proses pembelajaran, peserta didik sangat antusias sehingga menjadi refleksi bagi saya untuk selalu memberikan pembelajaran yang mengimplementasikan TIK dalam pembelajaran agar saya dapat menghadirkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan.